Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di Dapur Lezat Kakak Isal. Hari ini kita akan membuat ayam ras masak kentang ya, atau ayam masak kentang ala bumbu Aceh. Nah, di sini teman-teman ada satu potong ayam dan kentang yang udah aku cuci bersih. Untuk bumbu halusnya, ini aku tunjukin untuk bumbu yang akan kita haluskan dan kita blender. Di sini ada sedikit kunyit, 4 butir kemiri, dan ada sedikit jahe, bawang merah, bawang putih. Kemudian teman-teman, di sini ada kapulaga, buah peka, kemudian 2 buah cengkeh. Kita juga akan blender nanti bersama bumbu lainnya ya. Kemudian di sini ada jinten setengah sendok teh. Ini akan kita haluskan semuanya. Kita blender supaya aroma harumnya itu lebih keluar ya teman-teman. Ini ada 20 buah cabai merah kering yang udah aku cuci bersih. Kemudian di sini ditambah lagi ketumbar 1 sendok makan. Nah, karena ini ayam ras teman-teman, jadi untuk asam suntinya kita akan blender terpisah ya. Jadi kita nggak campur, nanti kita akan kasih di akhir. Nanti takutnya ayam ras ini susah empuk teman-teman kalau kita masukin asamnya terlebih dahulu ya. Ini ada kelapa sangrai 1 buah ya, aku beli tadi. Jadi kehabisan kelapa sangraiku teman-teman. Ini ada 1 butir kelapa, aku belum peras santannya teman-teman. Nanti aku akan peras. Untuk bumbu tumisnya di sini ada bawang merah, kemudian ada lengkuas, 1 batang serai, kemudian ada daun kari, daun pandan, daun salam, dan ada kayu manis sedikit. Ini untuk bumbu tumisnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut masak ayamnya ya. Ikutin video kita sampai dengan selesai. Nah, ini semua bumbu kita haluskan ya teman-teman. Nah, kalau biasanya buah peka, kapulaga itu aku kasih di tumisan, tapi hari ini enggak teman-teman, supaya lebih keluar aja aromanya. Terus ketika kita makan gulainya nggak ada yang ketemu kapulaga atau buah peka kayak gitu ya, takutnya kemakan kayak gitu, aromanya itu kayak kayak gitu udah menyebar kayak itu ke mulut, jadi nggak enak banget ya teman-teman. Lebih baik kita blender aja. Nah, ini kita panaskan secukupnya minyak, kemudian kita tumis dulu bawangnya ini sampai harum ya teman-teman. Dengan kita masukkan bahan-bahannya yang lain seperti serai, lengkuas, dan daun-daunan. Ini daun pandan sama kari dan daun salam. Supaya aromanya itu lebih keluar, lebih gurih kayak gitu teman-teman. Jadi bawangnya ini kalau benar-benar kita tumis kayak gini, jadi aromanya itu dapat ya. Kalau kita banyak pun kita goreng bawangnya ini, kalau bener enggak matang, enggak harum kayak gitu ya, itu sama aja enggak itu teman-teman, enggak enak maksudnya. Nah, ini bawangnya udah coklat-coklat kayak gini, baru kita masukin bumbu yang udah kita halusin tadi. Kecuali asam suntinya ya teman-teman. Untuk asam suntinya tetap kita akan kasih nanti bukan di akhir sih, agak pertengahan kayak gitu ya. Kira-kira ayamnya itu udah mulai empuk kayak gitu. Karena ayam ras teman-teman, untuk ayamnya itu aku nggak kasih jeruk nipis atau nggak kasih jeruk sayur. Biasanya kita kan kalau mau masak ayam atau ikan itu kan dikasih perasan jeruk kayak gitu ya. Ini enggak, takutnya susah empuk teman-teman kalau ayam ras. Nah, ini bumbunya udah kita tumis sampai harum, sampai matang ya. Harus benar-benar matang dulu. Nah, kemudian teman-teman, ini udah aku tambahin. Tadinya cabenya 2 kali aku blender ya, karena nggak muat. Nah, ketika semua bumbunya ini udah matang, baru kita masukin ayamnya. Nah, ini ayamnya nggak ada aku kasih apa-apa sih teman-teman. Jadi kalau mau dikasih garam tadi boleh ya. Nah, seperti ini. Ini kita akan masak teman-teman. Jadi bentar lagi aku mau kasih air ya. Ini aku kasih garam dulu karena tadi di awal aku nggak ada kasih garam. Nah, kita campur dulu kayak gini supaya bumbunya meresap ya. Nah, ini aromanya aja masih belum matang aja teman-teman. Ini aromanya udah keluar banget, harum. Harum gurih, harum bumbunya itu memang udah enak banget. Ini kita akan kasih air, kita masak pakai api besar sampai ayamnya ini empuk ya. Nah,
ini kita kasih air. Jadi kalau misalnya belum empuk, udah kering, nanti kita tambahin lagi air, ditambahin lagi air. Nanti untuk kelapa sangrai sama asam sunti kita kasih di akhir. Maksudnya bukan di akhir, hampir ke pertengahan, lewat dikit kayak gitu ya. Dan teman-teman kita masukkan baking soda sedikit supaya cepet empuk, karena ini ayam ras teman-teman. Oke. Nah, pakai api besar ini terus dimasak sampai airnya menyusut, ditambahkan lagi airnya sekitaran 2-3 kali ya teman-teman, atau sampai menurut teman-teman kalau ayamnya itu udah empuk, udah enak dimakan. Seperti itu. Jangan lupa sekali-kali diaduk biar nggak gosong, karena ini apinya besar ya teman-teman, biar cepet mateng. Ini udah aku tambahin lagi airnya. Nah, ini teman-teman, ini hampir gosong karena Lale nonton TV ya. Jadi akhirnya kayak gini, tapi beruntungnya ini nggak gosong, tapi udah kering banget. Nah, ini sekarang aku tambahin santan. Aku masukin juga kentangnya sekalian. Nah, ya Allah teman-teman, ini gara-gara nonton film kayak gini ya, sampai lupa kalau lagi masak. Nah, sekarang aku mau masukin semuanya teman-teman. Ini asam sunti yang udah aku blender tadi. Nah, aku masukin. Nah, ini asam sunti ini teman-teman, kalau ini nggak asem menurut aku ya. Tapi kalau kebanyakan kita masukin itu membuat kuahnya itu terlalu kental. Tapi aku nggak suka terlalu kental teman-teman sebenarnya ya. Nanti aku akan kasih perasan jeruk sayur sedikit biar ada asemnya itu lebih dapat kayak gitu ya. Ini untuk kelapa sangrainya juga kita masukin. Nah, ini kita tinggal masak sampai santannya ini matang, kemudian kentangnya empuk, udah cukup ya teman-teman. Karena ini udah 3 kali mendidih. Nah, di sini aku kasih penyedap sedikit, karena tadi nggak kasih penyedap karena kita asik tambah-tambahin air, takutnya walaupun udah kita kasih penyedap itu kurang enak aja loh teman-teman. Kurang terasa aja kayak gitu. Nah, ini kita akan masak. Kalau santannya udah masuk kayak gini, itu harus sering diaduk kayak gini ya, supaya santannya itu tidak menggumpal teman-teman. Nah, kayak gini. Ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman kasih kuahnya agak banyakan kayak gitu ya, dia nanti terakhirnya kuahnya itu merah kayak gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka kayak rendang agak kering-kering kayak gitu, nah dia nggak merah kayak gitu. Nah, ini kuahnya merah ketika kita kasih kuah agak encer kayak gitu ya. Nah, ini kita akan masak terus sambil diaduk-aduk seperti ini supaya santannya itu tidak menggumpal. Nah, ini udah mendidih teman-teman, ini udah kental ya karena kita udah masukin asam sunti sama kelapa sangrai tadi. Dia udah mulai kental kuahnya. Nah, kita tunggu sampai kentangnya empuk teman-teman. Ini udah matang. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia kalau misalnya kuahnya itu kurang atau ini udah kekental kayak gini, itu merahnya kurang teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau merah meriah kuahnya, tambahin lagi air ya. Jadi agak encer kayak gitu. Nah, sekian teman-teman video hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa bantu kita untuk subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, supaya kita bisa upload video-video lainnya setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum.